Jokowi sudah terjun langsung mengatur siapa yang harus menang dan siapa yang harus dikalahkan. Tanpa malu-malu, sudah nekat. Jangan pernah tanya kekuatan keuangan Jokowi karena Xi Jinping, Presiden Cina, dan sekaligus Sekjen Partai Komunis Cina, saya yakin bisa mencukupi berapa besar pun dana yang diperlukan untuk memenangkan jagoannya Pak Jokowi. Gerombolan cacing pita itu sudah menyerahkan masa depan NKRI ke RRC. Para cacing pita itu atau capit ini saya duga keras dibiayai oleh agen-agen Xi Jinping secara unlimited, tanpa batas. Ini saya ingatkan, kejahatan politik Jokowi adalah terus berusaha mencapai tujuan politiknya, yaitu tujuan politik yang berbahaya, yakni menggiring Indonesia, negeri Muslim terbesar di muka bumi, menjadi negara satelit RRC. Ini berbahaya, beracun, bagaikan kanker, dan sangat jahat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Hari ini beredar videonya Ketua Majelis Syuro-nya, Ketua Dewan Syuro-nya Partai Umat, Profesor Dr. Amin Rais. Video pendeknya cuma 6 menitan sekian, tapi isinya di judul Indonesia is not for sale. Indonesia bukan untuk dijual. Kalau saya sale itu obral. Indonesia tidak untuk diobral ya. Amin Rais bicara soal kadar gurun versus capit. Nah, ini istilah baru yang diperkenalkan karena sebelum ini saya nyaris belum pernah mendengar sebelumnya capit. Capit itu ternyata singkatan dari cacing pita. Kadrun pada tahu, kadrun adalah julukan yang diberikan kepada para oposan yang anti pemerintah, nggak peduli dasarnya etnisnya apa, mau Yaman, mau India, mau Amerika, mau Londo Ireng, Londo Abang ya. Pokoknya asal oposan disebut kadrun, kadal gurun ya, kata Amin Rais sebagai sebuah istilah yang sangat menyakitkan dan menghina. Tapi sebelumnya kita kenal cebong, kelompok yang disebut para gerombolannya kekuasaan, para buzzernya, para penjilatnya, atau orang-orang yang pura-pura bahagia dan dengan kondisi yang sekarang ini. Nah, tapi hari ini kita diperkenalkan kosakata baru capit, cacing pita ya. Yang enak ini potongan videonya Amin Rais, oke. Nah, saya perhatikan hiruk pikuk tentang capres-cawapres di dunia medsos kini makin seru. Intinya, Jokowi sudah terjun langsung mengatur siapa yang harus menang dan siapa yang harus dikalahkan. Tanpa malu-malu, sudah nekat. Mungkin tidak ada yang dilanggar undang-undang, tetapi jelas itu melanggar etika demokrasi. Jangan pernah tanya kekuatan keuangan Jokowi karena Xi Jinping, Presiden Cina, dan sekaligus Sekjen Partai Komunis Cina, saya yakin bisa mencukupi berapa besar pun dana yang diperlukan untuk memenangkan jagoannya Pak Jokowi. Nah, sebagai King of Super Prank, saya kira Jokowi sudah mengecoh sebagian besar para politisi kita yang tadinya percaya sama omongan dan janji-janji palsunya. Nah, para pendukung Jokowi bertubi-tubi menyerang Islam dan umatnya dengan menjuluki mereka sebagai kadrun, kadal gurun. Ini sesuatu yang amat kurang ajar. Ya. Orang Jawa cekek pun kalau beragama Islam, apalagi oposan, dimasukkan dalam kategori kadrun. Jadi kalau ada kelompok kampret versus cebong ya, selama ini, maka sesungguhnya ada kelompok kadal gurun dan
ada capit, ya, cacing pita. Nah, gerombolan cacing pita itu sudah menyerahkan masa depan NKRI ke RRC. Para cacing pita itu atau capit ini saya duga keras dibiayai oleh agen-agen Xi Jinping secara unlimited, tanpa batas. Gerombolan cacing pita ini ya, sebagai pengkhianat bangsa dan negara itu memang pongahnya minta ampun. Petita-petiti ya, sudah lupa daratan dan ingat lautan. Seolah-olah sudah menggenggam masa depan Indonesia. Walaupun matahari terbit dari barat, tidak akan ada perubahan keputusan. Itu kata salah seorang yang pro cacing pita. Nah, saudara-saudaraku, saya ingin mengingatkan anak-anak bangsa untuk meningkatkan kewaspadaan setinggi mungkin. Saya yakin sebagian besar atau mayoritas anak bangsa tidak pernah mau diajak para capit cacing pita itu untuk menjadikan Indonesia for sale. Ya, Indonesia dijual ke RRC. Jadi saya mengimbau, biarkanlah rakyat Indonesia dengan kesadaran nuraninya dan akal sehatnya memilih presiden secara luber-jurdil, presiden yang akan mengganti Jokowi. Kita harus lawan habis-habisan manusia-manusia capit, cacing pita yang akan mencapit bangsa Indonesia. Jangan pernah patah harapan, saudara-saudaraku. Kebenaran dan keadilan akan tetap berpihak pada bangsa Indonesia. Yang diperlukan cuma satu saja, berani menyampaikan kebenaran di depan penguasa yang zalim. Jadi hadis riwayat Abu Dawud nomor 4344 berbunyi, afdalul jihad kalimatul adli inda sultanin jair, yaitu mengatakan kalimat keadilan, tegaknya keadilan di depan sultan atau penguasa yang zalim. Jadi jangan sampai kita biarkan gerombolan liar capit, cacing pita berubah menjadi kalajengking berbisa yang mencapit, mengapit, menghimpit, menjepit, dan menindih bangsa Indonesia. Rakyat Indonesia insya Allah pasti menang. Jadi ini keyakinan saya, jangan pernah patah harapan. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka. Saudara sekalian yang saya hormati, penonton Bang Edi Channel yang saya banggakan, ada beberapa poin yang sempat saya catat dari paparan pendek Bapak Reformasi ini, ya, diberi gelar Bapak Reformasi. Pak Amin Rais, apa kabar ya? Mudah-mudahan Anda sehat selalu ya. Yang penting sehat dulu Pak Amin ya, setuju ya. Kapan-kapan saya sowan ke Jogja. Kalau pas Pak Amin ke Jogja, tapi kalau di Jakarta tentu lebih baik. Waktunya lebih irit, ongkosnya terutama lebih irit juga ya. Mungkin saya usahakan secepatnya sowan ke Pak Amin ya. Nah, Pak Amin ini menulis seperti tadi dikatakan bahwa hiruk pikuk Pilpres semakin seru di media sosial, terutama karena setelah Joko Widodo terjun langsung tanpa malu-malu mengatur siapa yang harus dimenangkan dan siapa yang dikalahkan. Tapi kemudian dia masuk ke ada kelompok lain yang disebutnya capit, cacing pita. Nah, cacing pita ini disebutnya tadi adalah kelompok-kelompok yang ingin istilah berita ingin menjual Indonesia ke Cina. Amin Rais secara khusus menyebut bahwa Xi Jinping, presiden Cina, itu berada di balik hiruk pikuk ini. Ya, dia Xi Jinping, saya nggak tahu datanya Pak Amin dari mana, tapi saya hanya mengutip ucapan video beliau tadi. Xi Jinping akan menyediakan berapapun dana yang dibutuhkan untuk memenangkan capresnya. Ngeri nggak? Ngeri nggak? Apa iya Pak Amin gitu ya? Kalau kita tahunya, yang kita dengar kita tahu, oligarki kita Pak Amin ya, bukan Xi Jinping ya, bukan presiden Cina, tapi oligarki kita yang memang sebagian adalah penguasa, sebagian besar maksud saya bahkan keturunan Tionghoa. Kalau itu yang Pak Amin maksud bagian dari dananya Xi Jinping ya mungkin juga. Lalu Amin Rais juga menyebut bahwa sebagai the king of prank,
Pak Amin bisa jadi the king of prank. Jokowi kembali mengecoh banyak tokoh ya, banyak tokoh diberi PHP kalau kata anak-anak sekarang, diberi pemberi harapan palsu ya. Saya sudah 2 periode, berikutnya giliran Pak Prabowo Subianto. Ini kan nggak ngetop ya. Lalu dia juga memprank Erick Thohir. Memprank siapa lagi ya ketika hadir di acaranya PBB, Partai Bulan Bintang, juga dia mengatakan mendukung Yusril Iza Mahendra menjadi calon presiden. Nah, sekarang ada dikenalkan kelompok capit, yaitu sudah diarah seperti sepertinya sudah menggenggam masa depan NKRI. Nah, mereka disebut Amin Rais akan menjual ke RRC. Mereka dibiayai, kata Amin Rais tadi, oleh agen-agen RRC, agen-agen dari Tiongkok sana, yang tadi di bawah komando Presiden RRC Xi Jinping. Lalu disebut juga bahwa orang-orang ini, para capit dan para pendukung capit, sebetulnya bukan pendukung, ini maksud pemodal capit ya. Pemodal capit ini sudah sangat arogan, kata Amin Rais. Sudah sangat arogan, seperti seolah-olah mereka sudah memegang masa depan Indonesia, NKRI ya. Bahkan sampai ada ucapan dikutip oleh Amin Rais tadi, dia nggak sebut nama, tapi kita tahu ini maksud bahwa walaupun matahari terbit dari barat, keputusan tidak akan berubah. Siapa yang ngomong gitu? Hasto. Kita bisa gampang cari beritanya, cekap jejaknya, jejak digitalnya maksud saya. Itu ketika dia mengomentari, menegaskan kembali pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang sudah mencapreskan Ganjar Pranowo, sampai diistilahkan walau matahari terbit dari barat tidak akan berubah. Nah, Pak Amin Rais yang saya hormati, statement Anda, pernyataan Anda ini memang keras ya, keras sekali. Ada beberapa hal yang keras. Satu, misalnya Pak Amin secara tanpa tedeng aling-aling menyebut Jokowi tidak tahu malu lagi, tanpa malu-malu lagi. Walaupun mungkin kata Pak Amin tadi bahwa secara peraturan undang-undang tidak ada dilanggar, tapi secara etika demokrasi memang bermasalah. Apalagi kita ingat waktu itu Sekjen PDIP Pramono Anung minta dengan gagah berani agar Presiden SBY bersikap netral. Bersikap netral dalam Pilpres. Dan lucunya lagi, saudara sekalian, kalau Anda telusuri jejak digital, itu juga ada Jokowi mengatakan Presiden tidak ingin campur tangan dalam urusan Pilpres. Tapi kemudian dia membuat koalisi besar ini, koalisi itu, menentukan ini, rapat di istana segala macam. Saya jadi ingat pernyataan Muslim Arbi ya. Muslim Arbi, Bang Muslim, apa kabar? Sehat-sehat Bang Muslim Arbi ya. Itu Muslim Arbi mengatakan Jokowi jadi ketua tim ses Ganjar dan istana menjadi markas posko pemenangan Ganjar. Rada susah dibuktikan ya, rasa bukti rapat-rapat mereka. Tapi kalau baca berita-berita bagaimana Jokowi berkali-kali mengundang para ketua umum partai di istana, ya obrolannya soal pencapresan. Itu gampang ditelusuri juga jejak digitalnya, saudara sekalian. Jadi pertanyaannya, apakah Jokowi akan berhenti dari cawe-cawe seperti ini yang sungguh-sungguh tidak elok, tidak etis ya. Walaupun tadi mungkin secara peraturan perundangan tidak ada yang dilanggar, tapi itu sungguh-sungguh tidak etis. Apalagi Jokowi memang pernah membuat pernyataan tidak akan turut campur dalam pencapresan ini. Tapi itulah presiden kita, dan kita tahu 2 periode, sekarang 8 tahun, masuk ke tahun ke-9 tahun. Seperti itu. Apa boleh buat, terima nasib. Ya salah, Anda juga rakyat Indonesia yang mau dikasih iming-iming untuk dengan sembako, dengan beberapa ratus ribu rupiah, tapi hasilnya Anda harus telan selama minimal 5 tahun. Minimal 5 tahun. Ya, begitulah. Saya Edi Mulyadi untuk FNN, untuk Indonesia yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.